wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para mu'takifin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama membahas bagian dari yang menjadi kewajiban kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal melalui sarana yang disunnahkan ataupun diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi iktikaf ini sebenarnya sesuatu yang sudah rutin dan kita berusaha untuk terus-menerus melestarikan karena memang sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam Al-Qur'an disebutkan ayatnya ini ya, kelihatan enggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyifati tentang para penyembah berhala, maka istilahnya juga akifun. Akifun itu orang-orang yang iktikaf. Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Apa sih patung-patung ini yang kalian sembah itu, yang kalian beriktikaf padanya itu? Ini apa ini? Itu aja kok dijadikan sesembahan. Nah gitu loh. Jadi dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ketika kita membahas tentang sebagian dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ada larangan itu ini wala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Nah, jadi ada istilah sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Artinya beriktikaf itu berarti harus di masjid. Nah, seperti itu. Jadi karena memang bahasa Allah adalah beriktikaf di masjid. Nah, itu salah satu dari yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan iktikaf ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iktikaf sebenarnya artinya adalah al-iktikaf luzumus syai'i wa habsun nafsi alaihi khairan kana am syarran. Menetapi sesuatu dan menahan diri pada sesuatu itu, baik itu sesuatu yang baik maupun yang jelek. Artinya kalau secara ininya seperti itu, aslinya seperti itu. Tapi maksudnya secara istilah, jadi kalau kita belajar fikih itu biasanya secara bahasa bagaimana, secara istilah bagaimana, itu sudah biasa. Nah, secara maknanya itu baik maupun jelek itu namanya iktikaf. Makanya tadi kan ternyata orang penyembah berhala itu juga iktikaf pada berhalanya. Bahkan kalau orang-orang Arab dulu itu kalau habis dari bepergian jauh, kemudian sampai ke gerbang rumah gerbang daerahnya, kawasannya, itu mereka mengelilingi berhalanya dulu. Jadi, mengelilingi berhalanya dulu, nah itu sekaligus iktikaf sebenarnya. Nah, sampai segitunya. Makanya salah satu dari sahabat besar di Taif itu yang masuk Islam, yang waktu itu kemudian keislamannya terus menyebabkan beliau wafat dibunuh oleh kaumnya. Taif itu ya, setelah Rasulullah ditolak dari Taif, dan tidak berapa lama setelah itu kan sahabat senior ada dari Taif. Nah, itu juga begitu. Salah satunya yang dilihat adalah ketika dia datang pertama kali, ketika masuk Islam pertama itu sudah tidak iktikaf pada berhala mereka. Langsung begitu saja. Nah, ini mencurigakan ini kan gitu. Nah, makanya penting. Makanya itulah kenapa ada hadis begini. Idza taraddadal mu'min bainal masajid fashhadu lahu bil iman au kama qol.
kalau seandainya ada seseorang mukmin itu bolak-balik ke masjid dan itu terus-menerus, maka saksikanlah bahwasanya dia orang yang beriman. Ini jadi sebaliknya ya. Jadi kalau orang yang penyembah berhala juga begitu, nah kita pun juga dibegitukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita harus lebih termotivasi secara kuat ya, karena memang ini salah satu dari bentuk sunnah, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki salah satu dari bentuk ibadah itu seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian masyru'iyatuhu. Masyru'iyah itu adalah secara syariahnya itu hukumnya seperti apa? Istilah tadi belum ya. Wal maksud bihi tadi. Kalau ini kan secara bahasa, makna secara bahasa, kemudian ini maksudnya apa? Luzumul masjid wal iqamah fihi biniyatit taqarrubi ilallahi azza wa jalla. Jadi maksudnya iktikaf itu adalah menetapi masjid dan tinggal di situ dengan niat taqarrub kepada Allah. Nah, maka nanti kelebihannya gini. Nah, enaknya begini, Mas Muzaffar, ini penting ini. Jadi ketika kita itu iktikaf, sementara posisinya adalah 10 hari terakhir, posisi kita tidur itu dinilai ibadah. Makanya ketika datang atau dapat Lailatul Qadar, sementara kita tidur, tetap ibadah namanya. Nah, itu kelebihannya di situ. Itu yang membedakan dengan ketika di rumah. Kalau di rumah itu jenengan nek tidur ya wis tidur, jenenge ora ibadah. Nah, kecuali ibadah. Kecuali kalau di rumah ibadah terus. Nah, kalaupun di rumah itu ibadah terus, sama-sama baca Qur'annya, tetap pahalanya lebih banyak di masjid, karena dapat 2, pahala baca Qur'an dan pahala iktikaf. Nah, makanya kelebihannya itu lipat-lipat sebenarnya. Tidurnya saja dihitung ibadah, apalagi tidak tidur sambil baca Al-Quran. Tapi ini bukan berarti terus bariki terus tidur semua. Bukan berarti seperti itu. Jadi tidurnya saja itu dihitung ibadah. Apalagi nanti kalau kita melihat perdebatan ulama, ada yang puasanya hari Sabtu dan hari Ahad, malah sulit lagi menentukan ganjilnya. Bahaya kan? Jadi, setiap malam jadi ganjil kan gitu. Karena asumsinya yang benar yang Sabtu atau Ahad, ya udah dianggap saja ganjil semua. Nah, seperti itu. Jadi makanya kenapa 10 hari terakhir, nah salah satunya adalah yaitu tadi, biar kita tidak terlalu fokus, sudah difokuskan 10 hari terakhir masih cari diskon lagi, yang ganjil saja kan gitu. Padahal ganjil menurut Allah, misalnya yang Muhammadiyah atau yang NU kan kita enggak tahu kan gitu. Nah, seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyru'iyatuhu sekarang secara syariahnya, ijma ulama menyepakati bahwa ini disyariahkan. Ijma itu adalah konsensus ulama dalam suatu masa dan tidak ada yang menyelisihi sama sekali pada masa itu, sehingga akhirnya hukumnya mengikat. Masa berikutnya terikat dengan masa itu. Kalau dalam satu masa kok ulama pernah bersepakat dalam satu dalil, dalam satu masalah ya, maka itu mengikat masa berikutnya. Nah, itu ijma namanya. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf setiap Ramadan itu 10 hari. Yang perlu kita pahami adalah sebenarnya kronologinya itu Rasulullah sebelumnya sallallahu alaihi wasallam juga sudah kalau bisa dikatakan beriktikaf ya, tetapi sebenarnya kan waktu itu belum ada dalilnya dan beliau belum jadi nabi. Beliau setiap tahun itu setiap tahun itu 1 bulan itu selalu di Gua Hira, dan itu tepatnya bulan Ramadan. Nah, jadi dan itu tepatnya bulan Ramadan di usia beliau 38, 39 dan 40. Pada usia 40 itulah kemudian mendapatkan wahyu pertama kali. Jadi makanya tidak bisa dilepaskan antara Al-Qur'an dan Ramadan. Seolah-olah Allah itu menciptakan Ramadan sebenarnya untuk Al-Quran. Maka kalau kita Ramadan kok malah tidak kuat Al-Qurannya, nah itu keliru kan gitu. Jadi mesti harus ke Al-Quran. Apakah sebelumnya begitu? Biasanya Allah itu kalau menciptakan sesuatu tidak jauh beda, jadi deket-deket lah. Sama juga
kitab Taurat itu ketika diturunkan, maka Nabi Musa itu juga berpuasa dan 30 hari plus 10. Nah, ditambah karena ada sanksi sedikit, ada kesalahan sedikit ya, kesalahan teknis. Jadi yang semestinya tidak siwakan malah tidak siwakan beliau. Malah ditambah dalam satu riwayat ya, meskipun ini beda pendapat ya. Tapi intinya adalah kemudian ditambah 10 hari lagi sehingga menjadi 40. Nah, bedanya umat Islam dan umat Nabi Musa, nah itu di situ. Umat Nabi Musa itu yang berpuasa untuk mendapatkan Taurat itu hanya Nabi Musa. Kan kaumnya kan tidak ma'ruf lah ya, tidak masyhur, dalam rangka itu tidak masyhur, tidak mengetahui kita. Yang jelas tidak mengetahui. Yang terkenal yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya Nabi Musa saja. Tapi kalau kita itu kemudian menjadi syariat untuk umat Nabi Muhammad semuanya sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka kemudian wajib berpuasa Ramadan. Dan itu dalam rangka untuk ya ini tadi sekaligus memperingati kedatangan Al-Quran ataupun turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian menjadi wajar ketika umat sebelumnya itu Tauratnya mereka diperintahkan untuk menjaga masing-masing, tapi kalau kita Allah jelas yang menjaga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, Al-Quran sebagai peringatan, dan kami saja yang kemudian menjaganya langsung. Tapi ternyata ketika umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasa Allah adalah bimastuhfidzu min kitabillah, karena mereka diperintahkan untuk menjaga kitabullah. Nah, makanya beda. Jadi karena kronologinya juga beda. Kronologi kita itu tadi itu tidak hanya Rasulullah yang berpuasa Ramadan ya, tapi juga umatnya. Nah, itu. Kemudian jadi Rasulullah beriktikaf selama 10 hari setiap Ramadan. Kemudian ketika tahun alladzi qubida fihi i'takafa 20 yauman. Beliau ketika tahun itu wafat, beliau sampai 20 hari. Di iktikafnya 20 hari. Makanya nanti yang sepuh-sepuh itu biasanya mestinya 20 hari nanti. Kalau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan Rasulullah tahu ya, beliau mungkin diberi tanda oleh Allah sehingga kemudian tahun terakhirnya beliau iktikafnya 20 hari. Nah, kalau kita kan tidak tahu tandanya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah tidak hanya Rasulullah tapi juga ashabuhu. Ashabuhu iktikaf, sahabat-sahabatnya juga iktikaf, istri-istri beliau juga iktikaf, dan juga yang lain. Jadi, nah hanya yang kita perlu pahami adalah sebenarnya tidak harus kemudian kita katakan iktikaf sampai wajib gitu, enggak. Maksudnya ini biasa aja tapi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kebiasaan Rasulullah dan kita diperintahkan untuk mengikutinya. Iktikaf itu ada dua, yang satu sunnah, yang satu wajib. Yang wajib adalah kalau kita mewajibkan diri kita untuk berpuasa. Umar pernah waktu itu beliau bernazar ya, nazar untuk beriktikaf. Ini ada dicontohkan. Lillahi alayya an a'takifa kadza. Nazar mutlak dan nazar itu ada dua jenis ya. Nazar yang bagus itu nazar mutlak. Nah, hati-hati. Saya itu dulu sering nazar, tapi kemudian saya koreksi karena dikritik oleh sebagian ulama Mesir. Nazar itu ada nazar mutlak, ada nazar mu'allak. Nazar mutlak itu nazar yang tidak terkait dengan syarat apapun. Nazar mu'allak itu nazar yang terkait dengan syarat. Kalau saya lulus maka saya akan begini. Nah, itu nazar yang kurang bagus. Maksudnya kurang secara pahala tidak full. Tapi kalau nazar mutlak itu bagus. Boleh lebih dianjurkan gitu ya. Lillahi alayya an a'takifa kadza. Misalnya saya bernazar akan beriktikaf besok. Nah, gitu aja. Sudah tidak perlu diembel-embeli kalau saya itu. Jadi
Seolah-olah kita mau di bahasanya orang Mesir ketika saya tanya waktu itu ya, ulama Mesir ya. Lah mau kebaikan kok pelit. Mau melakukan kebaikan kok pelit, ada syaratnya lagi kan gitu. Ya udah, kalau mau itikaf itikaf saja. Kalau mau bernadar apa, lakukan saja. Tidak perlu ada embel-embelnya kalau apa. Nah, seperti itu. Nah, Umar bin Khattab itu juga pernah seperti itu. Beliau bernadar mau beritikaf 1 malam di Masjidil Haram, kemudian beliau tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni nadartu an atakifa lailatan fil Masjidil Haram." Maka jawaban Rasulullah, "Aufi binadrik." Tepati nadarmu. Nah, jadi makanya ini wajib. Jadi nazar, kalau seandainya nazar iktikaf maka itu wajib. Kemudian kalau seandainya tidak nazar, secara umum kita itu disunnahkan iktikaf mau waktu kayak apapun. Meskipun sebagian nanti akan ada yang berpendapat apakah iktikaf itu harus selalu dalam kondisi puasa atau tidak. Nah, itu ada yang pro kontra di situ. Tapi sebagiannya ada yang mengatakan syaratnya berpuasa yang jelas. Nah, seperti itu. Maksudnya ya kalau malam ya tidak berpuasa jelas. Maksudnya besoknya berpuasa begitu. Zamanuhu, zamannya atau waktunya. Al-i'tikaf al-wajib yu'addi hasbama nadharahu wa sammahu an-nadhir. Fa inna nadharal i'tikaf yauman aw aktsar wajibal wafa bima nadharahu. Jadi iktikaf yang wajib itu ditunaikan sesuai dengan nadarnya bagaimana. Dia nadarnya bilangnya apa. Kalau dia nadarnya sehari semalam ya sehari semalam 24 jam. Tapi kalau malam ini saya bernadar akan iktikaf kepada Allah. Nah, itu ya sudah malam ini saja. Nah, yang namanya malam itu mulai jam berapa? Nah, itu sesuai kebiasaan saja. Nah, kemudian wal i'tikaf al mustahab yang kedua, sekarang i'tikaf yang sunnah itu tidak ada waktu yang tertentu. Kita mau sebentar, mau lama, kalau diniati i'tikaf maka masuk sudah. Jadi tolal waktu am qasura bahasanya. Wa yuthabu ma baqiya fil masjid. Ya, kemudian selebihnya ketika selagi kita masih di masjid maka diberi pahala. Nah, baru ketika keluar maka begitu balik harus mentajdid niat. Nah, makanya kalau kita keluar kemudian balik ke masjid, tajdid niat lagi. Di tajdid memperbarui niat. Jadi niat iktikaf. Inni la amkuthu fil masjid sa'atan ma amkuthu illa li'atakifa. Jadi ini ulama ada yang mengatakan ya, sesungguhnya aku berdiam di masjid 1 waktu. Sa'ah itu 1 jam kalau kita ya. Nah, kemudian maksudku adalah untuk beriktikaf. Nah, itu boleh sudah. Artinya beriktikaf sebentar itu boleh. Nah, tidak menjadi masalah. Kemudian Aisyah mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ay ya'takifa shallal fajra tsumma dakhala mu'takafahu. Nah, ini penting. Ini hadis Rasulullah ya. Rasulullah bagaimana iktikafnya ini diceritakan oleh Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menghendaki iktikaf itu beliau pertama kali sholat fajar. Jadi tidak malam, kita mulai malam ya. Tapi Rasulullah sholal fajr. Pertamanya sholal fajr, kemudian masuk di mu'takafahu, di tempat iktikafnya. Nah, kalau dulu Rasulullah itu membuat satu tempat khusus gitu ya untuk iktikaf ya. Nah, tapi kalau kita ya menjadi repot kalau tidak punya wewenang sendiri untuk di masjid itu ya. Ya yang penting ya kayak gini sudah tempat khusus ini namanya. Jadi tempat khususnya ya gini. Kalau lebih khusus lagi di atas, Mahmud Dhafar ya, lebih semriwing di atas. Nah itu. Kemudian dulu ini diceritakan lagi oleh Aisyah ya. Wa annahu arada marratan ayatakifa fil ashril awakhir min Ramadan fa amara bi binaihi fa duriba. Nah, satu ketika Rasulullah itu pernah beriktikaf pada 10 hari terakhir ya, pada bulan Ramadan, kemudian beliau minta dibuat ya tempat khusus. Mu'takaf itu namanya tempat khusus iktikaf yang ada sisi privasinya. Saya pernah mendapati itu ketika di Mesir, tidak semua masjidnya melakukan itu, tapi ada yang khusus kayak gini nih, terus dikasih satir-satir gitu. Setiap orang itu paling hanya
1 meter tidak nyampe. Jadi nanti itu ada orang lagi gitu, jadi privasi betul gitu. Wah ini menarik ini kan gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi ini mengikuti sunnah Rasul, karena Rasulullah itu juga aslinya begitu. Jadi beritikaf ada tempat khususnya, dan kemudian dalam tempat khusus itu ada privasinya, ada intinya tempat privasi. Nah kemudian qalat Aisyah, falamma ra'aitu dzalik, maka ketika aku melihat itu, kemudian beliau ini minta dibikinkan juga, ya, minta dibikinkan juga. Akhirnya dibikinkan tempat khusus gitu, Aisyah dibikinkan. Ternyata istri-istri yang lain juga marry, kan gitu. Jadi pengen dibuatkan, akhirnya dibuatkan semua, tapi tanpa sepengetahuan Rasulullah. Begitu paginya Rasulullah agak kaget ya, loh mahadhi, lo kok jadi banyak ini bangunan-bangunannya. Nah mereka paham semua ya, Rasulullah agak berubah roman mukanya, karena beliau kalau berubah biasanya tanda beliau agak duka begitu ya, agak merah, biasanya memerah. Maka kemudian beliau memerintahkan untuk dilepas semua, udah di ini aja, maksudnya bangunan-bangunan tadi itu yang dibikin untuk privasi tadi itu diminta untuk dilepas semua, dihancurkan, apa istilahnya, dibongkar. Angel mentok. Nah seperti itu. Nah kemudian dalam hadis lain disebutkan yang intinya adalah bagi seorang suami itu punya hak untuk melarang atau mengizinkan istrinya. Nah ini juga jadi iktikafnya istri itu tergantung suami. Kemudian selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa syaratnya? Syaratnya yang pertama muslim, jelas ya. Keluar dari muslim maka tidak sah. Sah iktikafnya. Tahiron minal janabah, suci dari janabah, dari junub. Jadi kalau ternyata kok misalkan qadarullah ya, meskipun sangat jarang terjadi, tapi mungkin saja terjadi. Tiba-tiba kita di masjid pas tidur mimpi basah, maka jangan diteruskan, antum keluar dari masjid. Gitu. Jadi kita keluar dari masjid untuk hanya sekedar mururnya tidak apa-apa. Lewat dari masjid keluar itu tidak masalah, karena memang mau tidak mau kita harus melewati masjid karena di dalam masjid kan begitu. Tapi kalau sudah tahu, sudah melek gitu, tahu mimpi basah kok diteruskan, nah itu yang bermasalah, tidak boleh. Jadi harus segera keluar karena memang itu posisinya junub. Nah seperti itu. Makanya tahiron minal janabah wal haid wan nifas, dan juga haid dan nifas. Nah makanya yang haid dan nifas tidak perlu meniatkan iktikaf. Memang naqisatuddin ya, perempuan itu ditakdirkan oleh Allah naqisat fiddin, orang-orang yang berkurang dari sisi agamanya. Karena memang ya tadi itu. Jadi mereka ada haid, ada nifas, yang kemudian hal itu mengurangi dari porsi ibadah. Arkanuhu, jadi sebenarnya cuma 1, 2, 3 ya. Jadi syaratnya muslim, mumayyiz, suci dari janabah. Mumayyiz itu artinya tidak anak kecil banget. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang salah. Kira-kira usia 7 lah. Nah, usia 7 itu sudah bisa. Tapi kalau terlalu kecil banget, nah, misalnya usia 4 tahun, nah itu belum mumayyiz. Jelas sepakat ulama kalau usia 4 tahun belum mumayyiz. Antara 6-7 itu mumayyiz sudah. Antara 6-7 tergantung masing-masing. Kecuali kalau sedang error ya. Kemudian selanjutnya adalah rukunnya sekarang. Rukunnya itu apa yang harus dilakukan dalam iktikaf itu? Yang jelas al-muktsu fil masjid biniyatit taqarrub ilallah. 1 tok, ya sudah. Diam di masjid. Terus diamnya ngapain? Tidak ada syaratnya ngapa-ngapain. Maksudnya antum diam tok itu ibadah gitu loh. Apalagi baca Quran, kemudian sholat, kemudian apalagi baca. Kalau dulu kami sama beritikaf dengan Dr. Al-Azhar ya, Fakultas Dakwah kalau tidak salah, saya masih teringat waktu itu. Beliau tuh membawa buku banyak, dibawa ke masjid, dalam muktakafnya membawa buku banyak, ada sejarah, ada tafsir. Nah, kalau capek baca dia.
Oh gitu ya, keren juga ini kan itu. Artinya variasinya itu dibikin sebetah mungkin. Karena memang iktikafnya seharian penuh. Kalau kita kan seharian enggak Mas? Oh lah sudah. Jadi emang 10 hari itu full gitu loh, tidak kemana-mana. Nah itu makanya kita sebenarnya pengen berharap satu ketika kapan kira-kira Ustadz Ehsan kita bisa seperti itu di sini. Jadi kapan? Jadi makanya kemudian akhirnya teman-teman tuh seringnya kalau itikaf itu harus menjauh dari rumahnya biar apa? Tidak pulang-pulang gitu loh. Kalau nah ini yang paling bisa kayak gitu Mas Doni ini jauh sekali ya. Nah seperti itu. Itu kemudian selanjutnya adalah ra'yul fuqaha fil masjid alladzi yun'aqadu fihil i'tikaf. Nah ini penting ya biar kita tahu bahwa kitabnya itu bagaimana tahu sebenarnya yang terkait dengan tempat yang digunakan untuk i'tikaf. Yang pertama pendapat Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr bahwasanya yasihu fi kulli masjidin yusalla fihi as-shalawat al-khams wa tuqamu fihil jamaah. Sah di setiap masjid yang di situ digunakan untuk sholat 5 waktu dan ada sholat jamaah di situ. Nah, berarti kan musola juga bisa, tapi masalahnya musola itu untuk sholat Jumatnya tidak, ya kan? Jadi akhirnya kan kenanya ya masjid yang ada sholat Jumatnya akhirnya. Nah, seperti itu. Kemudian dari mana itu diambil? Dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak kelihatan ya. Kullu masjidin ya lahu muadzinun wa imamun fal i'tikaf fihi yasluh. Setiap masjid yang di situ ada muadzin dan ada imamnya, maka i'tikaf di situ sah. Layak. Nah, ini hadisnya begitu. Setiap masjid yang di situ ada muadzinnya dan juga ada imamnya, maka i'tikaf di situ sah. Yasluh itu boleh atau dibolehkan maksudnya. Nah kemudian menurut Imam Syafi'i, nah ini Imam Syafi'i yang lebih detail lagi. Karena tadi sebenarnya hampir sama dengan pendapat pertama tadi ya, Abu Hanifah dan CS-nya tadi itu. Karena tadi dikatakan bahwa yang bisa digunakan i'tikaf itu masjid yang di situ ada sholat 5 waktu, maka Imam Syafi'i lebih detail lagi. Al-afdol ayyakun al-i'tikaf fil masjid al-jami'. Yang afdol yang namanya i'tikaf itu di masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang digunakan sholat Jumat. Nah maksudnya intinya ada sholat Jumatnya. Jadi tidak harus kok masjid jami' dalam artian yang namanya masjid jami' itu enggak. Kan kadang kita ada istilah masjid jami' juga ada ya. Nah ini mengambil dari fikih juga sebenarnya. Istilah masjid jami' itu dari Arab sebenarnya. Nah itu. Nah jadi kenapa kok harus begitu? Karena logikanya begini. Kalau di situ kan i'tikaf itu aslinya kan kita enggak keluar-keluar kan. Lah kalau ternyata kita kok pas sholat Jumat kok i'tikaf, berarti kalau enggak ada sholat Jumat kan kita harus keluar dari situ. Gitu loh. Nah makanya jadi enggak afdol. I'tikaf sing afdol itu enggak keluar-keluar gitu loh. Intinya begitu. Sebenarnya aslinya logikanya seperti itu. Itu yang kaitannya dengan waktunya. Ini terus dibahas masalah macam-macam, tapi kita masih belum ada ya ini ya. Jadi bagaimana seandainya hukumnya kalau ada seseorang yang azan di menara, kalau menaranya di luar bagaimana, kalau di dalam gimana, sampai segitu ya. Pembahasannya rinci banget. Nah intinya kalau menaranya di luar ya berarti ya harus niat i'tikaf lagi nanti begitu masuk. Nah kira-kira seperti itu. Itu Umar tadi sudah. Nah kemudian selanjutnya, nah ini tadi saya sampaikan ya, in i'takafa min ghairi siyamin ajza'ahu. Hasan Basri mengatakan seseorang i'tikaf itu tanpa puasa itu boleh. Nah, jadi tidak masalah. Wa ilaihi dzahaba Syafi'i. Syafi'i juga mengatakan seperti itu. Meskipun ada yang mengatakan yang namanya i'tikaf itu ya puasa. Nah, ada yang mengatakan begitu. Makanya kenapa i'tikaf itu anjurannya kemudian pada masa Ramadan. Itu. Kemudian selanjutnya kita masuk
kepada saya sitir sedikit ya. Siapa yang mengatakan bahwasanya iktikaf itu harus berpuasa? Al-Auza'i dan Imam Malik. La i'tikafa illa bisaum. Tidak ada iktikaf kecuali kondisinya dalam kondisi puasa. Makanya kenapa Rasulullah iktikafnya itu mulainya fajar. Kalau kita mulainya malam ya enggak apa-apa, ijtihad kan, daripada besok malah dapat pahala malam ini ya Mas ya. Gitu. Jadi la i'tikafa illa bisaum, ini mazhabu ahli ra'yi. Nah seperti itu, mazhab ahli ra'yi itu bertentangan dengan mazhab ahlul hadis biasanya. Nah kemudian selanjutnya Rasulullah pernah bersabda begini. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mangkana i'takafa ma'i falya'takif al-ashrul awakhir." Nah ini riwayat Bukhari, jelas sahih ya. Barang siapa yang beriktikaf bersamaku, maka hendaknya dia beriktikaf pada 10 hari terakhir. Nah, kalau pengen kita iktikafnya sesuai dengan Rasulullah, 10 hari terakhir, tidak milih-milih ganjil. Nah itu maksudnya ya. Jadi maksudnya mendapatkan pahala sesuai dengan hadis Rasulullah ini, Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah kemudian kapan? Ya, kapan? Beliau 10 hari itu tepatnya kapan? In kharaja ba'da ghurubisy syamsi ajza'ahu. Ini Malik dan Ahmad ya. Wal mustahab indahuma ayyabqa fil masjid hatta yakhruja ila sholatil Id. Jadi terakhirnya kapan ini maksudnya ya? Kalau awalnya kan tadi fajar jelas ya. Nah, terakhirnya itu menurut Imam Malik dan Ahmad semestinya itu adalah ghurubisy syamsi. Apa terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. Berarti kan malam takbir. Malam takbiran. Jadi mau masih bisa berbuka di sini. Nah, itu sampai itu. Baru setelah itu keluar. Tapi menurut Imam Malik dan Ahmad juga yang paling mustahab, yang paling bagus itu sebenarnya adalah sampai keluar sholat Id. Nah, itu jadi maksudnya mau mandi itu untuk sholat Id, nah itu baru keluar, nah baru balik lagi. Nah itu yang ini bahasanya, tidak ngarang-ngarang saya, mau dikira ngarang. Wal mustahab indahuma ayyabqa fil masjid hatta yakhruja ila sholatil Id. Nah yang paling bagus sebenarnya adalah tetap di masjid sampai 10 hari terakhir itu, sampai besok Id itu. Nah sebelum Id keluar, nah untuk mandi kemudian balik lagi. Aneh yang sopo sing kuat. Angel lagi. Biasanya perintahnya aja kadang hanya sampai tanggal 27 aja ya gitu. Jadi maka nanti tetap biasanya teman-teman kalau ini sebenarnya bagus untuk dibiasakan ya Mas. Ini termasuk salah satu dari sunnah Rasul yang sudah mulai hilang sebenarnya. Padahal dalam hadis itu disebutkan kalau ada sunnah Rasul yang hilang kemudian kita hidupkan, maka kita mendapatkan ajru khamsin, pahala 50 orang. 50 orang dari mereka ya Rasul, kata sahabat itu. Enggak, 50 orang dari kalian katanya. Dari sahabat loh, 50 orang dari sahabat itu hebat sekali. Karena satu sahabat itu pahalanya luar biasa di sisi Allah. Jadi loh kok bisa? Kok bisa dari kami ya Rasul? Iya, karena mereka menghidupkan dari awal gitu loh. Menghidupkan dari awal itu berat. Nah seperti itu. Itu kemudian selanjutnya kita masuk ke, kita tidak perlu dibahas semua ya. Ini kita masuk mayubahu lil mu'takif. Ini penting ini. Wa yukrahu lahu mimma yadkhulu fi hadzal bab. Apa aja? Kegiatannya apa? Ini penting ini. Kegiatannya apa saja toh? Ini ada. Lil mu'takif ayyukatsira min nawafilil ibadat. Memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Wa yushghilu nafsahu bis shalah, memperbanyak salat. Wa tilawatil Quran, tilawah Quran. Capek tasbih, wa tasbih, subhanallah, tahmid. Nah, ini kelihatan enggak, Mas? Kelihatan. Oh ya, tahmid. Di tahmid, kemudian tahlil. Ini kalau waktu muncul malah lebih jelas ya. Sama pencahayaannya. Oh ya, dimatiin mungkin.
Kenapa? Tampilan di laptop. Oh iya, ini begitu lagi. Kemudian wat tahlil la ilaha illallah, wat takbir Allahu akbar, istighfar ya. Wassalah wassalam, salawat Nabi, wassalah wassalam ala Nabi sallallahu wasallamuhu alaihi, wad doa, dan doa juga ya. Nah, datang ke masjid terus doa boleh, enggak masalah. Jangan dianggap wah ini aneh ini, sholat wae urung wis doa, ora apa-apa. Gitu. Yang pengennya donga kok. Nah, yang saya dulu sangat dimarahi orang-orang Mesir ketika di Mesir itu ini ya, apa? Iktikaf itu adalah kita masuk di masjid membawa muqarrar, buku diktat kuliah, itu dimarahi betul. Jadi tidak boleh katanya. Loh ini tolabul ilmi, kita kan yang ngeyel tau. Ini tolabul ilmi, iya tapi itu ilmu apa dulu katanya. Jadi ilmu apa dulu? Nah, ilmu kita kan macam-macam kan. Ada yang kadang ilmu kalam tidak begitu terkait dengan ibadah langsung kan begitu. Jadi apa namanya ya tidak usah terlalu saklek gitulah. Intinya yang penting kebaikan, nah udah tidak masalah. Karena memang asumsinya ini full 10 hari. Beda kalau asumsinya tidak full 10 hari, ya tidak usah ditanya macam-macam. Tidak full aja kok kan gitu. Nah seperti itu. Kemudian ada lagi apa? Mimma yadkhulu fi hadzal bab dirasatul ilmi. Nah kan tidak masalah toh. Nah yang termasuk dalam hal yang disunnahkan ya, itu adalah mempelajari ilmu. Jadi iktikaf seperti ini kalau di Mesir itu hampir selalu setiap hari kajian terus. Dan kajiannya menarik-menarik karena didatangkan dari mana-mana kalau di sana itu ya. Jadi mempelajari ilmu wastidkar kutubut tafsir dan mengingat-ingat kitab-kitab tafsir, hadis, qiraah syiaril anbiya, sejarah para nabi, para orang solihin dari kitab-kitab fikih dan sebagainya. Nah seperti itu, makanya disitulah akhirnya kemudian kita paham bahwa iktikaf itu ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Cuma baca Quran, cuma sholat, tidak cuma itu, tapi banyak sebenarnya. Karena asumsinya adalah tidak hanya sekedar malam hari, tetapi juga full malam dan siang. Nah seperti itu. Kemudian ini ada lagi, wa yukrahu lahu ayyushghira nafsahu bima la ya'nihi min qaulin aw amal. Dimakruhkan ya, terlalu sering melaksanakan atau melakukan sesuatu perkataan atau perbuatan yang enggak penting. Nah ini maksudnya ngobrol rasa kesuwen. Nang yo ora, bukan tidak ngobrol sama sekali. Jadi yo ngobrol neng sidik-sidik. Nah gitu kan. Jadi jangan terlalu lama ngobrolnya. Nah, 5 rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Busrah an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Nah, ini masuk di situ ya. Termasuk di antaranya adalah al-imsak anil kalam dzannan minhu anna dzalika mimma yuqribu ilallah. Kalau tadi kan tidak boleh terlalu banyak ngomong kan, sebaliknya jenengan malah diem terus tapi tidak ngapa-ngapain, tapi mengira itu mendekatkan diri pada Allah, itu juga salah. Kecuali kalau diamnya itu sambil membaca Quran ya, diam gerdoblong, pikir yora gitu. Laku ya salah, rumah sana ngono kuwi takarrub kepada Allah, enggak. Nah ini sebaliknya yang tadi ya, kalau yang tadi kan terlalu banyak ngobrol, itu enggak benar, maksudnya ya enggak benarnya bukan kok haram tidak, makruh saja, sebaiknya ditinggalkan. Nah sesekali sedikit-sedikit enggak apa-apa. Kemudian kecuali rapat ya, rapat juga sebenarnya enggak apa-apa kalau dalam rangka kemudian, nah habis ini rapat toh, dalam rangka untuk iktikaf itu enggak apa-apa. Rapat iktikaf dalam rangka iktikaf, nah itu boleh. Jadi karena ini bagian dari proses untuk menuju kepada tercapainya tadi iktikaf. Kemudian selanjutnya adalah ini apa namanya? Ini saya kira sudah ini ya, sudah cukup yang ini. Kita lanjut ke berikutnya. Mayubahu lil mu'takif.
Sesuatu yang dibolehkan bagi para mu'takif atau orang-orang yang beriktikaf. Yang pertama adalah keluar dari tempat iktikafnya untuk memberi pesan kepada keluarganya, litaudi ahlihi. Jadi ini kalau hadisnya itu Rasulullah membangunkan istrinya. Nah itu pulang itu tidak apa-apa. Ini kalau di sini ya. Jadi kalau cukup di bel nganggu pakai HP ya sudah, tidak usah pulang. Nah misalnya seperti itu. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika beriktikaf ya, kemudian tiba-tiba istrinya datang ke masjid, Sofiyah yang datang waktu itu ya. Maka kemudian beliau nemui Sofiyah. Ternyata beliau sudah berusaha untuk di tempat yang sepi gitu ya. Ternyata ada dua sahabat Ansor lewat. Nah dua sahabat Ansor itu pengen segera, jadi tidak penak melihat Rasulullah bersamaan dengan wanita begitu. Nah, tapi malah karena mempercepat langkahnya akhirnya malah dipanggil. Sini dulu. Nah, apa kata beliau? Ala rislikuma innaha Sofiyah bintu Huyai. Kamu ndak usah tergesa-gesa. Ini itu Sofiyah, istriku. Maka kemudian keduanya mengatakan, Subhanallah ya Rasulullah. Subhanallah, kami itu ndak suudzon ya Rasulullah gitu loh kalau bahasa kita itu. Subhanallah, kami ndak suudzon ya Rasul. Kami hanya ndak enak aja dengan jenengan, nah kan gitu. Nah, tapi Rasulullah kemudian menjawab, Inna syaiton yajri minal insan majrod dam. Sesungguhnya setan itu berjalan di tubuh manusia itu sesuai dengan peredaran darah. Fakhasyitu ayyuqdhifa fi qulubikuma syai'an. Maka saya khawatir setan kemudian membisikkan di hatimu sesuatu. Nah, mungkin awalnya tidak suudzon, tapi ketika tidak tahu nanti bisa suudzon setelah itu. Nggih, monggo. Nah, makanya penting. Nah, disinilah Muslim itu tidak boleh memposisikan dirinya sebagai di posisi mauqi'ut tuhmah. Tempat di mana dia akan dituduh itu tidak boleh. Jadi tidak boleh kita membiarkan orang itu menuduh kita tanpa mereka tahu. Jadi yang sebenarnya gimana? Bagusnya kita jelaskan malah. Sebelum minta penjelasan, tidak boleh kita, makanya jangan suudzon, tidak boleh. Maksudnya ya kita jangan memposisikan diri di tempat yang tertuduh. Misalnya ya tiba-tiba di depan bar atau depan tempat maksiat terus berlama-lama di situ. Nah, gimana tidak suudzon orang kan gitu kan? Nah itu tidak boleh. Nah seperti itu. Nah ini contohnya Rasulullah ini. Jadi Rasulullah ketika bahkan beliau sama istrinya aja khawatir kalau orang lain tuh mengiranya itu sebagai sesuatu yang maksiat. Kemudian yang selanjutnya adalah tarjilu sya'rihi wa halqi ra'sihi. Jadi boleh juga ketika beriktikaf itu menyisir rambutnya, memotong rambutnya, kemudian memotong kuku, membersihkan badan, itu boleh semuanya. Tidak masalah. Maksudnya ya tentu ketika melakukan itu kalau di kamar mandi ya berarti ya kembali ke tempat iktikaf kemudian berniat lagi. Al-khuruj lil hajah allati la budda minha. Keluar karena hajah ataupun karena ada kebutuhan yang harus dilakukan. Misalnya kok ya sahurnya tidak datang-datang, misalnya sudah mepet, nah itu mau tidak mau harus ke sana, nah itu tidak masalah karena hajah memang. Itu apalagi kemudian sampai keluar buang air kecil, buang air besar, nah itu jelas sesuatu yang sangat diperbolehkan. Ma yubahu lil mu'takif. Ma yubtilul i'tikaf, ini yang terakhir ya, ini yang terakhir. Jadi yang menyebabkan ini masih satu tadi ya, yang termasuk boleh itu boleh makan, boleh minum di masjid itu tidak masalah, asal dijaga kebersihannya. Nah ini perhatikan ya, dijaga kebersihan masjid itu syarat dari makan dan minum di masjid. Nah yang membatalkan i'tikaf itu apa? Yang pertama keluar dari masjid tapi tidak ada kebutuhan secara sengaja, meskipun sedikit. Tiba-tiba ya ke tempat parkir, nopo nggur layah-layah, misalnya ini gerak-gerak badan dulu, nah, itu udah jelas kan ada hajah itu, enggak, itu dianggap tidak hajah itu, kan gitu, tidak kebutuhan kalau seperti itu. Maksudnya di dalam masjid pun juga bisa sebenarnya.
Kemudian yang kedua adalah ar-riddah, murtad ya, murtad ini jelas kalau ini. Kemudian yang ketiga, 4, 5, hilangnya akal baik itu karena gila ataupun karena mabuk. Tentu kalau karena mabuk orang itikaf tentu tidak sengaja ya, misalnya kebanyakan dadung atau apa terus mabuk, nah keliang-keliang misalnya, terus sampai tidak sadar, nah misalnya ya, nah seperti itu. Yang keenam yang membatalkan adalah jima ya dengan istri. Nah, al-wat'u. Nah, karena ada jelas hadisnya wala taqrabuhunna wa antum aqifuna fil masajid. Tidak boleh kita menggauli istri itu di masjid karena itu adalah hududullah, batasan Allah, fala taqrabuha, maka jangan mendekatinya. Kalau memang sudah dianggap itu batasannya ya sudah. Nah, yang terakhir adalah qadul i'tikaf. Pernah Rasulullah tidak bisa i'tikaf 10 hari terakhir, maka beliau qadha setelah Syawal. Jadi mulai tanggal 2 Syawal sampai tanggal berapa berarti? 11. Nah, itu pernah beliau mengqadha i'tikaf yang biasanya beliau lakukan tapi kemudian saat itu tidak bisa karena suatu hal. Nah, saya kira itu teman-teman sekalian, semoga ini menjadi tes ya dari ilmu yang sebenarnya panjenengan semua sudah paham, tapi kita ulas kembali biar pada kesempatan kali ini kita berusaha beribadah dengan betul-betul ala basirah, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu yang memang Allah berikan kepada kita semuanya. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan monggo, kalau ada pertanyaan. Silahkan, Ustadz. Bismillah. Pertanyaan sederhana mawon Tatki. Biasanya kan kaitan dengan keutamaan dari itikaf nggih, ataupun nanti kita mengejar pahala Lailatul Qadar gitu nggih, bahwasanya salah satu pahala dapat kebaikan 1000 bulan gitu nggih Tatki. Yang dimaksud kebaikan 1000 bulan itu seperti apa Tatki? Artinya kebaikan-kebaikan apa yang didapatkan kurang lebih 83 tahun itu seperti apa ya? Jadi maksud kebaikan-kebaikan ya gitu nggih. Kan selama ini yang kita tahu kan pahalanya ibaratnya kita mendapatkan kebaikan kurang lebih 83 tahun begitu, walaupun umur kita kan kadang tidak nyampe sampai 83 tahun begitu ya. Yang dimaksud kebaikan selama 83 tahun atau 1000 bulan itu seperti apa yang mungkin sebagai motivasi saja gitu kan. Oke. Seperti itu. Jadi ini bermula dari kisah Syam'un itu ya, Nabi Syam'un yang beliau dikerjain sama kaumnya sampai akhirnya karena beliau marah terus kaumnya diruntuhkan semua sampai meninggal semua itu ya. Setelah itu beliau bahkan istrinya pun juga kong kali kong sama kaumnya waktu itu ya, yang kita kenal dengan cerita Samson itu kalau ini. Tapi sebenarnya kan aslinya Samson itu kan Nabi Syam'un aslinya. Jadi ada kisahnya sendiri, tapi sebenarnya itu Syam'unnya itu karena dikerjain, maksudnya memang kaumnya itu pengen membunuh tapi sulit, ternyata pengapesane gitu. Itu kan rambutnya dipotong sama istrinya buat bondo ya, buat mengikat dia. Tidak bisa, tapi kemudian akhirnya beliau berdoa kepada Allah, lepas semua, kemudian semua bangunan-bangunan musuh-musuh yang tadi ngerjain dia itu diruntuhkan semua saking kuatnya itu ya. Setelah itu beliau beribadah, setelah hancur semua, beribadah sendirian sampai 83 tahun. Begitu diceritain seperti itu pada umat Islam zaman sahabat, maka para sahabat kemudian nangis, ya Rasul, bagaimana mungkin kami bisa seperti itu? Usia kami aja sudah sama dengan usia ibadahnya dia kan gitu kan. Bisa, kalian bisa seperti itu, yaitu dengan Lailatul Qadar. Jadi setiap 1 tahun bisa sama dengan 83. Yang sama apanya? Yang sama adalah aktivitas ibadah kita pada malam itu. Artinya
Wallahu alam ya, yang namanya Lailatul Qadar seperti apa yang dimaksud oleh Allah itu dari jam berapa sampai jam berapa. Tetapi selama ini yang saya yakini itu ya, kalau seandainya malam Lailatul Qadarnya seandainya tanggal 27 ya, ya sudah semalaman sampai subuh gitu loh. Semenjak habis isya sampai subuh. Nah, semenjak jenengan habis isya sampai subuh itu ibadahnya apa saja dikalikan 83 tahun. Nah, itu aja sebenarnya maksudnya begitu. Nah, ternyata kok jenengan ibadahnya hanya baca Quran selama 2 jam, ya sudah berarti jenengan ibadahnya dianggap baca Quran selama 2 jam selama 83 tahun. Gitu. Makanya kenapa kita tidak semalaman aja, cuma semalam aja kok. Besoknya rodok kesel-kesel sidik terus tidur enggak apa-apa kan gitu. Tapi kan malamnya jangan terlewat gitu loh. Karena ini hanya 1 malam terus nanti dikalikan 83. Nah gitu loh. Jadi intinya kalau saya meyakini selama ini begitu karena dari kapannya itu tidak ada dalilnya secara kuat Mas ya. Tapi sampainya itu jelas, sampai hatta matlail fajr. Sampai terbit fajar sampai subuh kan gitu. Nah, sedangkan mulainya itu jam berapa itu kita enggak tahu. Nah, makanya udah husnuzon aja pokoknya mulai habis isya gitu aja. Lebih mudah itu. Nah, seperti itu. Makanya ketika sudah habis isya gini, jangan pernah kemudian kita lewatkan untuk hal-hal yang tidak penting. Yang penting masih ibadah, nah terus kita laksanakan, karena itu nanti dikalikan 83 tahun. Makanya itulah rahasianya kenapa ada sahabat Nabi yang wafatnya itu sekitar bulan Sya'ban, yang satunya sekitar bulan Syawal. Kemudian diceritakan oleh Rasulullah, pahalanya itu sudah jauh sekali. Sudah seperti puluhan tahun. Loh kok bisa ya Rasul? Ya, karena satunya dapat Lailatul Qadar bulan Ramadan, satunya tidak. Jadi makanya kenapa doa sahabat itu sangat kenceng untuk disampaikan Ramadan itu, salah satu rahasianya kan itu. 1 Ramadan itu sama dengan 83 tahun bagi mereka sudah. Makanya bagi kita pun kalau kita sangat memahami dan sangat merasa penting akan pahala sebesar itu begitu ya. Tentu kita pun juga akan mengimbangi itu meskipun tentu tidak bisa sehebat sahabat kan gitu. Tapi setidaknya ketika kita tahu teorinya kan kita jadi lebih kenceng kan gitu. Nah, saya kira itu Ustaz. Ada lagi yang lain? Monggo, Pak Doni. Apakah ada semacam asar atau hadis yang menerangkan kira-kira ciri-ciri 1 malam itu mungkin menjadi malam yang tadi disampaikan sebagai malam Lailatul Qadar Ustaz? Mungkin apakah mungkin langitnya cerah atau dan sebagainya? Pakarnya Mas Aji ini di kamera, mataharinya di kamera lagi enggak ini nanti? Mas Aji itu punya teori yang khusus ya, yang saya juga baru tahu dari Mas Aji. Oh bisa juga ya ternyata kan gitu. Kata kuncinya adalah matahari pada paginya itu tidak begitu menyengat, tidak begitu membuat sakit mata kalau memandang, karena asumsinya waktu itu malaikat itu sedang berjubel balik. Jadi dari bumi sedang berjubel balik ke langit lagi karena saking banyaknya akhirnya menutupi matahari. Logikanya begitu sebenarnya. Nah, sehingga akhirnya sinar matahari tidak begitu menyengat. Nah, makanya monggo lah kalau diperhatikan kira-kira tanggal berapa, tapi biasanya kalau dalam satu waktu bagi orang-orang yang biasanya melihat dan suka berkomentar itu, biasanya hasilnya setahu saya banyak yang sama Mas. Saya sering dulu yang Mas Aji pernah memotret kamera itu, saya samakan dengan pendapat bapak saya dan timnya, sama juga. Pas tanggal berapa waktu itu ya, oh iya ya berarti bener kan gitu, ya sekitar itu. Jadi biasanya orang-orang yang suka melihat begitu, biasanya punya cara sendiri untuk mendeteksi kira-kira gimana. Kalau saya gitu enggak bisa Mas, menyengat banget pun enggak, itu bingung karena gak titen gitu loh. Tapi kalau bagi yang titen yang bisa membedakan, nah itu biasanya ini. Nah kemudian ya tenang itu ya, tenang pun itu juga saya kira masih subjektif ya. Jadi sekali lagi ini kalau bagi saya tuh agak sulit membedakan kayak gitu, meskipun ada hadisnya ya. Kalau malam itu malamnya tenang, tidak begitu banyak angin-angin gitu ya.
Tapi kan intinya nanti jadi subjektif gitu loh. Jadi, yang paling jelas itu besoknya itu yang bisa dilihat biasanya. Ya, itu. Tapi yang paling ini khawatir alhamdulillah. Jadi kalau memang pengen tidak ini ya tidak usah dilihat aja kayak gitu, pokoknya ibadah gitu aja. Jadi saya dulu itu sering melihat-lihat, jangan-jangan ada tanda-tanda Lailatul Qadar, melihat langit, ya tidak akan ada apa-apa kan gitu. Tapi bagi orang-orang yang ini biasanya yang dekat dengan Allah biasanya selalu ada tanda-tanda khusus ya. Nah seperti itu. Saya kira itu Mas Doni. Yang lain ada lagi? Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berurutan kan? Yang pertama, apakah Lailatul Qadar itu ada setiap Ramadan, setiap tahun maksudnya? Kemudian ini hemat saya gitu ya, daripada kita berandai-andai misalkan oh ini malam Lailatul Qadar ini bukan dan sebagainya, misalkan 10 hari full kita niatkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, itu prosentasenya seperti apa? Kemudian yang terakhir, apakah ada syarat orang-orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Maksudnya misalkan mohon maaf nih, ada orang yang sebelumnya itu ya ibadahnya kurang rajin, masih bermaksiat dan sebagainya, tiba-tiba di bulan Ramadan itu beliaunya ikut iktikaf. Terus apakah orang-orang seperti itu punya kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar atau hanya orang-orang yang ya hanif-hanif dan lain sebagainya? Itu kan. Iktikafnya pas malam ganjil sekali tok, pas malam itu lah. Wah tambah gelo ya jenengan ya 10 hari. Ya. Ya baik, setiap Ramadan itu setahu kami ya memang ada Lailatul Qadar. Di setiap Ramadan selalu ada Lailatul Qadar, hanya memang berbeda. Pernah ada hadis Rasulullah itu yang terkait dengan itu sebenarnya. Tapi kemudian Rasulullah dilupakan. Akhirnya kemudian tidak diriwayatkan. Jadi pernah dulu sahabat itu mendapat tahu informasi Lailatul Qadar itu kalau hari mulainya puasa tanggal sekian, maka kemudian nanti Lailatul Qadarnya tanggal sekian gitu kan. Tapi kemudian Rasulullah dilupakan setelah itu. Nah akhirnya kemudian tidak teriwayatkan, meskipun ada sebagian yang kemudian jalur sufi biasanya yang kemudian meriwayatkan itu. Tapi intinya tidak usah terlalu ke situ. Nah kemudian itu yang pertama tadi ya. Kemudian yang kedua, udah tadi apa? Yang kedua 10 hari. Nah ya, kalau 10 hari terus jelas jenengan dapat. Cuma masalahnya kan jenengan dapat atau enggak itu ya kelihatan biasa aja, karena ini kan pahala akhirat Mas. Tidak terus habis itu terus jadi orang sangat istimewa gitu ya, biasa aja gitu. Nanti kalau antum gitu, antum GR malah jadi orang apik kan gitu. Biasa wae gitu loh yang kadang kita itu kan pengennya itu kan yang neko-neko gitu loh. Tandanya dapat Lailatul Qadar ki apa to jenengan? Tandane antum lomo ngekeki ngono kuwi. Iya. Itu yang kedua, jelas dapat Mas, insya Allah jelas dapat. Kemudian yang ketiga, untuk yang seperti tadi tidak ada syarat secara khusus Mas. Asal dia posisinya muslim tidak murtad, ada peluang mendapat Lailatul Qadar meskipun dia mungkin baru saja bertaubat. Atau ya tiba-tiba lagi semangat gitu aja kan gitu. Dan biasanya orang semangat neng tiba-tiba lagi semangat ngono wae. Terus tiba-tiba pas semangat kok pas malam tanggal 27, wah ya wes memang bejane kan gitu. Gitu. Nah itu. Jadi insya Allah itu ya itu termasuk rahmat dari Allah ya. Jadi yang penting yang terpenting bagi kita sebenarnya, alhamdulillah kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang terpenting bagi kita sebenarnya adalah tadi itu loh. Jadi tidak ada sedetik pun yang malam itu kita lewatkan kecuali untuk dalam kebaikan. Nek kira-kira kita tidak bisa melek terus sampai subuh, ya iktikaf wae. Nah gitu sebenarnya kan, karena dalam iktikaf itu sudah terkandung pahala gitu loh. Jadi jenengan tidur itu sudah dihitung pahala. Nah pahala karena jenengan iktikaf gitu loh.
Jadi sama dengan ketika meskipun tentu ya itu ibadah minimalnya. Jenengan pas iktikaf, pas tidur, pas kokean tidur, pas Lailatul Qadar. Ya tetap dapat pahala iktikaf gitu loh, minimal pahala iktikaf, karena sekali lagi dia pahalanya dapat pahala iktikaf, apalagi nanti zikir sedikit saja sudah iktikaf dan zikir jadinya kan gitu. Tambah membaca Quran, tambah apa? Tambah mempengaruhi. Mas Bayu bangun, Mas Mudofar gak penak, mosok binaanku wis bangun kok aku kok urung, tambah rapenak meneh, tambah dapat pahala meneh atau mempengaruhi koncone toh. Jadi pahalanya dadi akeh dadine kan gitu. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Satu lagi. Oh ya. Walaupun tadi saya sudah mendengar dari penjelasan dengan untuk batasan awalnya Lailatul Qadar itu belum jelas. Tapi misalkan kira-kira dengan pernah dapat ilmunya enggak untuk apa itu mengira-ngira awalnya? Apakah itu setelah Isya atau kan pergantian waktu di Islam itu kan maghrib? Apakah itu atau jam sepertiga malam atau ancer-ancernya atau kira-kiranya? Kalau berdasarkan yang minimalis Mas ya, yang minimalis itu yang seandainya ini sebenarnya kan kaidah umum, masuk di kaidah umum sebenarnya. Kalau berdasarkan kaidah minimalisnya, yang jelas itu sepertiga malam terakhir, yang paling jelas itu, karena itu nanti nyambung dengan hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar, itu jelas, valid, itu semua sepakat, sepertiga malam terakhir itu. Nah kalau berdasarkan surat Al-Muzammil, nisfahu, separuh malam terakhir. Nah itu, kalau berdasarkan bahwa Ramadan itu mulia semua, ya sudah malam, yang namanya malam ya habis Isya. Maksudnya tidak habis maghrib, jadi asumsinya itu habis Isya. Jadi malam ini asumsinya habis Isya, meskipun sebagian ada yang mengatakan kalau malam dikatakan nisfahu awingkus minhu qalila itu menghitungnya dari maghrib, ada juga yang mengatakan begitu. Jadi itu yang paling memberi rahmat lebih banyak lagi itu. Jadi jenengan mulai maghrib itu sudah dianggap Lailatul Qadar itu. Nah, jadi ada berstrata itu karena dalil aja Mas. Jadi yang jelas valid, kalau jenengan wegah banget, nah yang jelas valid insya Allah jelas bener itu ya sepertiga malam terakhir. Jadi sepertiga malam terakhir itu berapa toh? Ya kira-kira kita hitung kalau seandainya dari Isya itu jam berapa? Dihitung bersama Mas. Jadi jam 7 ya, berarti hitungnya 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berapa? 9 ya? Berarti 3. Berapa berarti? Jam 2. Oh, malah jam 1 ya? Jam 1 malah Mas. Satu kan 2, 3, 4 jadinya. Ya, kira-kira jam setengah 2 lah, karena kan adanya kan sekitar setengah 5 kurang kan. Jadi kira-kira berarti setengah 2 berarti. Setengah 2 sampai, nah itu kalau jelas validnya itu ya itu. Nah, pokoknya sebetulnya melek gue ya. Nek perlu dioprak-oprak gue. Panitiane ngoprak-ngoprak kan gitu. Gitu Mas ya, bagus pertanyaannya. Cukup ya? Saya kira itu kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.